Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryami dan rekan saya ada Eli Marlina, Marsya Nabila, Nadia Andania, dan Wahyu Ramadan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen pada perusahaan BUMN, yakni PT Pertamina Persero, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama ada profil singkat PT Pertamina. PT Pertamina Persero merupakan salah satu perusahaan besar BUMN yang bergerak di bidang perminyakan. Berdiri sejak 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Tahun 1961 berubah nama menjadi PN Permina. Tahun 1968 berubah nama lagi menjadi PN Pertamina. Dan pada tanggal 17 September 2003 berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero. Disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor C24025 HT0101 pada tanggal 9 Oktober 2003. Selanjutnya ada visi dan misi PT Pertamina. Visi Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sedangkan visinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya ada tujuan dari PT Pertamina. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan yang telah mengedepankan informasi publik sebagai salah satu transparansi kepada masyarakat luas. Yang kedua, memotivasi insan pers untuk membuat karya-karya jurnalistik yang memiliki nilai-nilai jurnalistik komprehensif, faktual, padat, dan mendalam sehingga dapat menyampaikan informasi secara proporsional. Yang ketiga, ada memberikan apresiasi terhadap insan pers yang telah berkontribusi terhadap pemberitaan Pertamina dalam menggali data dan fakta serta menggagas produk-produk jurnalistik yang independen dan berwawasan ke depan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Silakan. Tata nilai PT Pertamina. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina juga menanamkan nilai-nilai dasar atau core values BUMN yang disingkat akhlak, yakni moral etika yang menjadi panduan seluruh BUMN saat ini. Core values BUMN dirancang khusus untuk proses transformasi human capital di lingkungan BUMN guna meningkatkan daya saing BUMN agar menjadi pemain global serta memposisikan II BUMN sebagai pabrik talenta. Akhlak adalah kependekan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah dalam hal ini berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan melalui perilaku integritas, terpercaya, bertanggung jawab, komitmen, akuntabilitas, jujur, dan disiplin. Akhlak bagi Pertamina adalah sebagai identitas dan perangkat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja Pertamina dan entitas anaknya secara berkelanjutan. Selain mengusung core values BUMN, Pertamina juga menerapkan piagam New Pertamina Clean yang merupakan bentuk komitmen Pertamina terhadap terwujudnya Pertamina yang bersih dan transparan. Lalu ada struktur organisasi PT Pertamina yang dipimpin oleh seorang presiden, direktur, dan CEO. Lalu di bawahnya ada Vice President Director of Strategy, Portfolio and New Ventures, Director of Finance, Director of Risk Management, Director of Human Capital, Director of Logistics and Infrastructure, Director of Corporate Service. Lalu ada Upstream Subholding, Refining and
Petrochemical Subholding, Commercial and Trading Subholding, Integrated Marine Logistics Subholding, Gas Subholding, Power and NRE Subholding, AP Service, or Portfolio. Penganggaran dan keuangan. Penganggaran adalah salah satu kegiatan pokok dalam sistem pengendalian manajemen dan merupakan perencanaan yang paling rinci dari proses perencanaan strategi yang disusun dalam program-program kegiatan perusahaan. Anggaran adalah alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. Agar dapat menjalankan dan mengoperasikan organisasi yang besar dan kompleks secara efisien, maka pihak manajemen membutuhkan berbagai informasi yang diperlukan sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Pengendalian manajemen adalah bagian dari siklus kejadian yang berkesinambungan. Perencanaan keuangan merupakan penetapan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang selanjutnya yaitu perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil, organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Perencanaan strategis bersifat sistematis dan jangka panjang, terdiri dari kumpulan prosedur dan mencakup beberapa tahapan dan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu peran dari perencanaan strategis. Kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Anggaran dibuat untuk mengalokasikan sumber daya untuk periode tertentu. Alokasi sumber daya nantinya akan berhubungan dengan tujuan apa saja yang akan dicapai pada periode tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis, organisasi dapat membuat formula untuk anggaran operasional yang efektif. Di samping itu akan berhubungan pula dalam pembuatan prioritas kerja pada periode tersebut. Yang kedua yaitu ada alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis yang berorientasi jangka panjang akan membantu pihak manajemen dalam membuat pola berpikir untuk strategis dan pelaksanaannya, sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan pengembangan kapasitas pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, yaitu ada mekanisme untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategis juga secara tidak langsung membuat pihak-pihak manajemen untuk berpikir dampak jangka panjang dari keputusan yang diambilnya pada saat ini, sehingga membuat manajemen lebih berhati-hati dan kreatif dalam proses berpikir. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menyamakan persepsi strategis jangka panjang. Berbagai ini manajemen yang ada dalam satu organisasi terkadang mengakibatkan berbagai persepsi dan cara kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terciptanya konflik di internal organisasi tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Cemerhon mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengembalian tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Perbandingan kondisi dan teori itu ada perbandingan tentang penganggaran dan keuangan, perencanaan strategis dan operasional, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, serta ada pengawasan dan evaluasi kinerja.
Untuk penganggaran dan keuangan, pada tanggal 28 Februari 2018, pemerintah menerbitkan PP nomor 6 tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Pertamina. Penambahan penyertaan modal negara berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik negara pada PT Perusahaan Gas Negara. Pada tanggal 28 Maret 2018, Kementerian Keuangan menerbitkan surat keputusan nomor 286 KMK 06 tahun 2018 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan. Surat keputusan tersebut menetapkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan sebesar 38,136. Lalu, pada tanggal 11 April 2018, Menteri BUMN menerbitkan surat keputusan No. S217 MBU 04 tahun 2018 untuk meningkatkan modal dasar perusahaan dari 200 juta menjadi 600 juta rupiah. Perencanaan strategis dan operasional. Transformasi organisasi Pertamina melakukan rekonstruksi dengan membentukkan skop holding dan anak perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas bisnis. Ini memungkinkan perusahaan bergerak lebih cepat dalam pengelolaan energi konvensional. 2. Transisi energi. Pertamina memiliki 5 rencana bisnis utama dalam menghadapi transisi energi global. Ini termasuk percepatan transisi menuju EBT, mengakomodasi strategi energi nasional investor besar dalam konvensional dan EBT. 3. Pengembangan energi terbarukan. Pertamina terfokus pada pemanfaatan EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, peningkatan produksi bioenergi, biodiesel, dan biokarbon, serta gratifikasi baru menjadi DME untuk mengurangi ketergantungan pada LPG. 4. Investasi dan infrastruktur. 15 investasi Pertamina diarahkan pada peningkatan produksi minyak dan gas, pengurangan impor minyak dan LPG. Kelima, teknologi dan digitalisasi. Pertamina memprioritaskan digitalisasi dan kemajuan teknologi dan operasionalnya. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. 1. Pengembangan infrastruktur dan proyek. Pertamina telah melakukan revitalisasi kilang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. 2. Eksploitasi dan produksi migas. Pertamina Hulu Energi mencatatkan kinerja optimal dalam eksploitasi dengan total temuan sumber daya 2C sebesar 488 juta barel minyak ekuivalen. 3. Transformasi digital. Pertamina mengembangkan Pertamina Integrated Command Center (PICC) sebagai pusat integrasi big data untuk memonitor produksi dan layanan dari hulu ke hilir. 4. Penghematan dan efisiensi dalam menghadapi tantangan keuangan. Pertamina melakukan penghematan operasional OPEX dan belanja modal CAPEX. Selain itu, langkah-langkah strategis seperti optimalisasi program, loyalitas, dan diskon. Selanjutnya, komitmen pada ESG. Pertamina menerapkan sistem ESG